warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipah Syarifah, mahasiswi program Pasca Sarjana UHAMKA, program studi pendidikan dasar kelas B1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ihsanah El-Khuluko, MPD. Yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, manakah yang lebih besar, positifnya atau negatifnya? Selamat menyaksikan. Sudah hampir 2 tahun, pandemi menjadi musibah berskala global yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan terdampak. Tak terkecuali bidang pendidikan. Pembelajaran terpaksa dilakukan secara jarak jauh. Apabila kita membahas tentang dunia pendidikan, maka kita sedang membahas masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus mendapatkan perhatian yang khusus agar tidak terdampak buruk. Namun, dampak pandemi COVID bagi dunia pendidikan tak selamanya buruk. Bila kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, maka hal ini dapat kita jadikan peluang. Contoh nyatanya adalah pandemi telah mempercepat revolusi industri 4.0 karena segalanya terproses dengan teknologi digital. Hal ini juga menjadi persiapan dunia pendidikan menghadapi era 5.0 di mana pendidikan menjadi tonggak untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk menghasilkan generasi emas 2045. Namun dampak buruk pandemi pun tetap menghantui kita. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adanya learning loss. Nah, bagaimana menurut Anda? Untuk mengetahui dampak positif dan negatif pandemi terhadap pendidikan, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, dampak positif pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Guru menjadi lebih inovatif dan kreatif. Seperti kita ketahui bahwa guru merupakan kunci utama pendidikan, harus memiliki 1000 akal untuk menciptakan desain pembelajaran yang menarik agar PJJ dapat terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat mempercepat transformasi pendidikan karena teknologi sangat berperan dalam hal ini. Mau tidak mau, guru pun harus menjadi guru pembelajar agar pendidikan dapat tercipta dengan baik. Yang kedua, munculnya kreativitas tanpa batas. Munculnya ide-ide baru, ilmuwan dan peneliti, dosen, mahasiswa maupun guru melakukan eksperimen, menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, banyaknya muncul aplikasi pembelajaran online. Kita mengenal adanya Zoom Meeting, Google Meet, ada juga Microsoft Teams, yang sudah tidak asing lagi ada Google Classroom, Quizzes, Nearpod, Bamboozle, Kahoot, maupun Edmodo. Ini semua aplikasi pembelajaran online yang insya Allah sudah dilakukan sehari-hari oleh guru-guru kita agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, meningkatnya jumlah kursus online gratis. Ya, ada Ruang Guru, kita kenal ya, ada Zenius, ada Kuiper. Ya, hal ini tentu menjadi suatu hal yang positif ketika siswa-siswa tidak didampingi oleh orang tuanya, mereka pun bisa belajar melalui kursus online. Dan kursus online ini juga berlomba-lomba memberikan diskon yang menarik bagi siswa dan siswi kita.
Selanjutnya, yang kelima, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat-sangat dibutuhkan. Selama pandemi ini juga banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Nah, tentunya berbasis teknologi. Yang keenam, internet sebagai sumber informasi yang positif. Ya, biasanya kita menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama. Maka dalam proses pembelajaran online ini, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Tidak hanya digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan atau bermain media sosial, tapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran yang diajarkan. Yang ketujuh, siswa dapat diajari langsung oleh orang tua. Ya, pada dasarnya setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Nah, para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam hal ini sangat-sangat penting, ya, sehingga ketika orang tua di rumah, siswa juga di rumah, dapat terjalin pembelajaran yang lebih baik. Yang kedelapan, penerapan ilmu dalam keluarga. Yang kesembilan, kolaborasi antara orang tua dan guru, ya, dapat terjalin dengan lebih baik lagi. Ya, selanjutnya akan kita bahas dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, adanya learning loss. Learning loss di sini dapat diartikan dengan menurunnya tingkat atau minat belajar siswa. Ya, The Education and Development Forum 2020 mengartikan bahwa learning loss adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, baik umum maupun khusus, atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungnya proses pendidikan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terganggunya proses pendidikan formal. Dalam setahun ini, 75% di sekolah seluruh dunia sempat atau bahkan ada yang belum membuka pembelajaran tatap mukanya. Dari data hasil penelitian, terdapat 3 masalah pokok akibat sekolah tidak melakukan tatap muka. Yang pertama, penurunan tingkat keinginan belajar. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan. Yang ketiga, kemungkinan putus sekolah atau drop out. Dampak negatif yang kedua, adanya biaya tambahan untuk pembelian perangkat dan kuota internet, ya. Tentu saja semua pembelajaran berbasis teknologi dibutuhkan gawai ataupun perangkat untuk menunjang pembelajaran tersebut, misalnya HP atau laptop dan juga kuota internetnya. Hal ini menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi mereka yang memang mempunyai penghasilan terbatas ataupun mempunyai anak yang lebih dari satu, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat masing-masing anak mendapatkan satu gawai. Dan dengan adanya pembelajaran melalui gawai ini juga meningkatkan resiko radiasi terhadap siswa, ya, terhadap mata. Jadi berapa banyak setelah PJJ ini mata anak-anak atau minus, ya, untuk rabun jauh anak-anak menjadi bertambah. Dan yang ketiga, tingkat stres guru, anak, dan orang tua meningkat, ya. Kita sedang belajar untuk beradaptasi, untuk mengalami pandemi yang tiba-tiba ini. Tentu juga dalam proses adaptasi itu stres guru, anak, dan orang tua bisa jadi meningkat. Misalnya ketika orang tua tidak dapat mengajarkan anaknya, atau guru yang terpaksa memang harus belajar gitu, ya, harus beradaptasi. Dan juga sang anak juga mendapatkan tekanan tersendiri, bisa jadi gurunya maupun orang tuanya. Ya, itulah beberapa dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan.
Jadi, manakah yang lebih besar, dampak positif atau negatif? Mari kita dengarkan pendapat mereka. Pandemi COVID-19 sangat berdampak dalam dunia pendidikan. Menurut pandangan saya sebagai seorang guru, merasakan dampak positif yang saya dapatkan sangat banyak, sangat besar. Dimana dulu ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, dengan hanya menggunakan media buku paket, namun saat ini karena melakukan secara online, maka guru harus melek teknologi, harus mempelajari banyak aplikasi, sehingga guru menjadi guru yang lebih inovatif, lebih kreatif, kemudian tetap bisa memberikan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, tidak membosankan buat anak-anak. Selain itu juga dengan adanya pandemi ini banyaknya tersedia pelatihan untuk guru-guru sehingga bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi. Dampak lainnya yaitu dulu ketika kita hanya menggunakan buku paket, saat ini banyak aplikasi online yang bisa kita manfaatkan. Selain itu juga guru mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan membuat media pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Dan yang terpenting adalah ketika anak melakukan pembelajarannya dari rumah, maka kedekatan orang tua dengan anaknya semakin baik dan orang tua pun menjadi lebih mengetahui perkembangan anaknya dalam belajar. Menurut saya, dampak dari pandemi COVID-19 pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, beberapa dampak positifnya yang tentunya kami, para guru, rasakan itu adalah kita dituntut untuk lebih melek teknologi dan lebih berinovasi, ya. Yang mungkin dulu sebelum COVID itu kita belajar itu mengajar lebih klasikal, lalu monoton, ya. Nah, sekarang dituntut lebih berinovasi, membuat media pembelajaran, ya, video pembelajaran, sehingga anak-anak lebih interaktif, lebih paham walaupun belajarnya dari rumah, belajarnya secara jarak jauh dan tidak bertatapan langsung dengan guru. Itu. Lalu memang ada juga dampak negatifnya. Salah satunya ya orang tua harus menyiapkan perangkat, orang tuanya juga harus melek teknologi, apalagi yang memiliki beberapa anak yang masih usia sekolah, ya. Perangkatnya harus lebih dari satu, lalu dimana harus membutuhkan kuota, ya, data untuk tentunya lancar dalam pembelajaran. Lalu memang antara guru, siswa dan orang tua ada seperti apa ya, beban yang lebih bertambah, ya. Antaranya ya mungkin dari tugas-tugasnya anak-anak merasa karena tidak langsung dikerjakan di sekolah, ya, jadi lebih santai di rumah gitu kan, ya. Sementara guru di sekolah masih menunggu kiriman tugas dari orang tua murid gitu kan, dari anak-anaknya di rumah. Orang tua pun ya ada yang memang harus tetap bekerja gitu kan. Jadi siapa nih yang akan mendampingi anak-anak, ya, akan memantau anak-anaknya selama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID melanda pendidikan di Indonesia. Apakah dampaknya banyak yang positif atau negatif? Kalau menurut saya lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif. Dilihat dari sisi siswa dan guru, ya, dari sisi guru dulu. Kalau dari sisi guru, dampak positifnya guru jadi lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang menunjang kegiatan pembelajaran, ya. Guru jadi mau belajar lagi dan tahu aplikasi pembelajaran. Kemudian memudahkan guru dalam menilai ulangan, merekap dan membagikan rapot. Dampak positif selanjutnya bisa mengajar dari rumah sehingga bisa menghemat biaya transport,
ya. Kemudian mulai bermunculan bimbel-bimbel online. Itu untuk dampak positif guru. Dampak negatif dari COVID bagi guru, yang pertama, guru tidak bisa bertemu langsung dengan siswanya, sehingga kurang terjalin chemistry antara siswa dengan guru. Yang kedua, guru kurang maksimal dalam mengetahui perkembangan siswa secara akademik. Tiga, bagi guru yang sudah manula ya, sudah mendekati masa pensiun, itu agak kesulitan dalam belajar dan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang keempat, kendala sinyal ya, sinyal kadang menjadi kendala dalam pembelajaran online. Keempat, mau tidak mau guru harus punya laptop yang memadai, karena sering menggunakan gadget ya, tentunya akan mengganggu kesehatan mata dan dampak radiasinya juga akan dirasakan oleh guru tersebut. Dan kalau dari sisi siswa, dampak positif dari pandemi ini adalah siswa bisa memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran yang dikirimkan oleh gurunya. Kemudian siswa jadi lebih banyak tahu, bisa mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelajarannya melalui Google. Dampak negatif dari COVID bagi siswa, yang pertama, ya, siswa kurang sosialisasi terhadap teman-temannya. Yang kedua, siswa kurang bijak dalam menggunakan gadget. Kemudian mengeluarkan biaya kuota yang cukup besar ya dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Kemudian yang keempat, bisa mengganggu kesehatan mata dan dampak radiasinya bagi siswa tersebut. Ya, demikian dampak COVID bagi pembelajaran di Indonesia. Ya, dengan pemaparan tadi dan pendapat dari beberapa rekan sejawat, bagaimanakah pendapat Anda? Manakah yang lebih besar, dampak positif atau negatif pandemi COVID terhadap dunia pendidikan? Apapun pendapat Anda, mari sama-sama kita yakini dan sama-sama kita berharap bahwa pandemi akan segera berakhir dan pendidikan di Indonesia akan lebih baik ke depannya. Hidup pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.